Had a feeling we had something. Could have seen it in your Hai eyes. halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Jengkelin. Kali ini kita mau ngobrolin tentang karma leluhur yang diturunkan kepada kamu, ya. Dan apakah karma tersebut bisa dihapuskan ya? Karena jadi begini, kalau pernah ada orang tuh ngomong dosamu ditanggung oleh anak keturunan gitu ya. Itu sih sebetulnya bukan dosa, terus kemudian diturunkan atau menjadi dosa warisan, itu enggak. Hanya saja begini, setiap perbuatan kita ya itu terekam di DNA ya. Jadi misalnya kita melakukan apa nih, DNA tuh kayak ada catatannya ya. Kayak ada catatannya. Jadi makanya gampang nih, misalnya seseorang yang lahir dari keluarga kaya, dia akan lebih mudah untuk menjadi kaya. Beda dengan seseorang yang lahir di keluarga miskin. Untuk keluar dari kemiskinannya itu susah payah gitu. Kenapa? Padahal sebetulnya dia kan nggak miskin. Yang miskin kan leluhurnya gitu ya. Maksudnya orang tuanya atau kakek neneknya ya. Namun itulah ada namanya DNA. Jadi terekam di dalam memori DNA. Dan kemudian dari DNA itu diturunkan. Kebanyakan sih kalau anak itu nurunnya dari kakek nenek ya, dari kakek nenek gitu. Jadi dari kakek nenek, terus kemudian DNA mereka itu memengaruhi ke orang tua, dari orang tua perpaduan antara leluhur itu membentuk DNA kamu ya. Dan DNA kamu pun tuh juga nggak statis. DNA kamu pun itu nanti berkembang dan suatu saat itu akan diwariskan ke keturunan kamu. Jadi seperti itu. That's why kenapa? Jadi misalnya leluhur kamu melakukan satu kesalahan, memori kan ada di situ, rasa bersalah atau apa. Nah, karena itu efeknya atau imbasnya itu bisa sampai turun-temurun gitu loh. Turun-temurunnya sebetulnya bukan karena energi, no, bukan seperti itu, karena terekam dalam DNA ya. Oke, well, udah panjang lebar. Ini sifatnya adalah general reading ya. Karena kalau bikin pilih kartu panjang banget, so ini general reading. Artinya tidak mungkin resonate dengan semua orang. Ini hanya beberapa yang terpilih saja ya. Kamu bisa lihat ya, oke? Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget ya. Oke, Bunda mau doain khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Aku mengambil energi semesta, oke. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif buat channelku, buat channel ini. Dan jika kamu saat ini sedang mengalami kegalauan, kegundahan hati atas segala problema kehidupan, keruwetan kehidupan, kiranya kepadamu diberikan hikmat, diberikan kasih sayang, cinta kasih di dalam dirimu, dan segala keruwetan diurai oleh semesta satu persatu. Ya, sehingga terbuka jalan bagimu. Oke, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin ya, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Karma leluhur. Ini bakalan menarik nih, karena banyak orang yang nggak tahu gitu. Mungkin mereka banyak terperangkap ya. Oke. Leluhur ini biasanya sih nggak ketrack karena gini. Leluhur ya, kakek nenek ya. Oke, kalau misalnya kamu masih punya memori tentang kakek nenek kamu. Atasnya kakek nenek lagi itu namanya buyut. Ya. Bunda pernah ikut apa namanya, tadrib gitu ya. Pernah ikut tadrib, terus itu tuh disuruh mendoakan sampai ditanya, even sampai ditanya nama buyut kamu tuh siapa. Aduh, udah lupa gitu ya. Akhirnya nanya gitu sama orang tua. Jadi sila-sila itu sebetulnya penting juga ya. Dan kepada mereka tuh dikirimkan Al-Fatihah gitu. Oke, Seven of Swords, I see. Ya, bottom of deck di sini ada Nine of Pentacles. Balik.
Ini ada karma baik juga ya. Yang dihapusnya karma buruk, tapi ini karma baik. Ini ada karma baiknya. Oke, jadi bukan hanya sekedar karma buruk yang diturunkan kepada kamu, karma baik juga diturunkan. Dan ini saya lihat ada satu bakat atau ada satu warisan gitu. Warisan karma baik. Oke. Oh, wow. Six chakra. Oke. Rest and rejuvenation. Yin and yang. Oke. Oh, oke. Well, oke sayangku, sebelumnya perlu dicermati bahwa saya tidak ingin membuka keburukan atau aib, apalagi leluhur gitu ya. Ini hanya untuk semata-mata tujuannya untuk membebaskan kamu, ya. Sehingga kamu tidak perlu lagi mengulang karma-karma leluhur atau kamu tidak perlu lagi menanggung karma-karma leluhur ya. Kita sedang mencoba mengurai kita sedang mencoba gitu mengurai satu persoalan ya. Kalau misalnya sudah ketemu kan tinggal diberesin gitu ya. So, ini sama sekali tidak mendiskreditkan leluhur atau siapapun ya. Kita kirimkan doa dan cinta untuk para leluhur kita, tapi kita mau buka di sini ya, oke. Jadi please mohon bijaksana dan tidak artinya ini bukan sama sekali kayak untuk menyerang atau menjatuhkan, no, bukan ya. Kita akan lihat. Leluhur kamu. Leluhur tuh bisa kakek, nenek, buyut. Atasnya buyut tuh apa namanya? Canggah ya? Betul nggak sih? Canggah. Atasnya buyut, canggah. Atau apa ya namanya? Saya nggak tahu ya. Saya hafal nama buyut-buyut saya dan kisah hidup mereka kebetulan sering didongengin, tapi kok udah atasnya lagi nggak tahu nih. Nggak ke-track. Oke, Ace of Pentacles. Well, rupanya ada dari leluhur kamu yang tidak memberikan hak harta yang menjadi hak seseorang. Entah mungkin ini sengaja atau tersilap, tidak sengaja ya. Jadi mestinya ini menjadi hak, tapi tidak diberikan. Ya bisa saja mungkin apa atau lupa ya. Orang memang banyak lupanya. It's okay, tapi ini terjadi. Saya akan bacakan dulu semuanya ya. Oke. Dan setelah itu ada Eight of Wands di sini. Leluhur kamu nih ada yang pernah mengalami satu cinta yang indah ya. Cinta pandangan pertama. Ini indah banget. Jadi begitu pertama ngelihat langsung suka ya kali gitu. Zaman dulu ya, saya pernah diceritain tapi nggak tahu ya kalau kalian mungkin kalian kan generasinya di bawah bunda ya, apalagi generasi di bawah bunda gitu. Kalau bunda pernah diceritain gitu, kakek nenek itu mereka dijodohkan. Even nggak kenal dulu gitu. Jadi cuman ketemu, dijodohkan, terus si calon mempelainya keluar, ngasih nyuguhin makanan, minuman ya, dipersilakan itu sebetulnya untuk ngelihat ini loh gitu. Nah terus dari situ biasanya yang calon mempelai pria itu ngelihat, dia akan memutuskan suka gitu, oh aku cocok nih sama ini gitu. Nah ya seperti itu gitu zaman ini, zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman ketika mereka masih ini dan itu ternyata suka ya. Terus, nah ini ada satu yang bagus ya, jadi ini ada bagus, ada juga karma buruk ya. Ini karma baiknya adalah leluhur kamu itu adalah seseorang yang royal gitu loh. Suka memberi, suka menolong orang. Jadi saya rasa mungkin ini jatah yang tidak terbagi itu mungkin silap. Nggak sengaja, entah mungkin lalai atau lupa. Namun ada yang sakit hati ternyata.
Ada yang menyimpan sakit hati, ada yang menyimpan dendam karena mestinya itu bagian dia atau jatahnya dia, tapi tidak diberikan gitu ya. Ada yang sakit hati. Nah, karena sesungguhnya leluhur kamu itu adalah seorang pribadi yang pemberi ya, sedekah, nggak sayang sama uang gitu, banyak menolong orang ya. Mhm. Jadi ini karma baiknya, karma baik atau karma indah yang disimpan ada dua ya, cinta dan suka memberi. Ini sifat ya. Oke, nah ini biasanya beberapa dari kamu ini memiliki kemiripan, tapi tidak selalu karena kan leluhur itu kan banyak ya, misalnya dari buyut laki-laki, ada buyut perempuan, turun lagi, udah campur ya. Terus dari bapak itu juga ada buyut laki-laki, buyut perempuan, mereka tuh DNA-nya tuh udah gimana lah gitu, udah DNA-nya tuh udah berevolusi, akhirnya jadi kamu gitu loh. Jadi campuran-campuran, kita biasanya bisa nge-track kok. Nah inilah kenapa gitu DNA ada ya. Rekaman DNA itu ada. Itulah mengapa kalau misalnya leluhur kamu itu pedagang, kamu tuh secara alamiah memiliki bakat sebagai seorang pedagang, biasanya begitu. Kalau kamu, leluhur kamu misalnya kerja sama orang, buruh katakanlah, buruh tani, petani yang garap lahan punya orang lain itu buruh ya. Biasanya anak cucunya itu jadi karyawan. Ya, itu karena memang DNA. Nah, seperti itu. Sebetulnya kalau kamu mau nge-track kamu sukses di apa, lihat leluhur kamu, buyut-buyut kamu tuh sukses di mana. Nah, itu sebetulnya bisa jadi salah satu indikasi ya. Oke. Nah, ini biasanya nurun ke kamu. Kamu jadi orang yang suka sedekah juga. Kamu suka memberi juga gitu. Dan karena ini ada ya, tapi ini belum tentu. Cuma hanya saja bisa jadi ini menurun di kamu. Dan kamu itu gampang banget misalnya baru lihat ke orangnya rasanya simpatik atau apa, langsung hatinya tuing-tuing gitu ya. Bisa dua ini. Ya. Terus kemudian di sini, nah ini ya, ini ada Page of Wands reverse, ada cinta segitiga ternyata. Jadi di balik perkawinan yang dimiliki oleh leluhur kamu, ada salah satu yang memiliki cinta rahasia. Ya bisa aja ya. Banyak hal cuman memang dulu itu nggak ada yang namanya selingkuh-selingkuh itu nggak ada. Tapi ini dia punya cinta rahasia. Mendem rasa, ada satu cinta yang nggak kesampaian. Dan itu justru parahnya adalah yang ini. Cinta pandangan pertama justru malahan ya. Malah justru ternyata yang cinta pandangan pertama ini yang buat leluhur kamu itu membekas banget. Membekas banget. Jadi dia seumur-umur hidupnya hingga even sampai akhir hidupnya itu dia mendem rasa. Tidak bisa bersatu. Ya. Tidak bisa bersatu dengan yang dia sayangi karena ya bagaimana lagi itu zaman dulu tuh yang namanya perceraian tuh belum ngetren. Sekarang aja ngetren gitu. Dulu tuh nggak ngetren, jadi orang tuh gimana pun kondisinya dibetah-betahin lah gitu ya. Dan ini terjadi, it happen di masa lalu oleh leluhur kamu ya. Ya biasanya kisah serupa itu menurun ya, tapi nggak tahu, belum tentu juga, banyak faktor. Tapi bisa jadi ini menurun ke kamu ya. Akhirnya kamu pun juga memiliki satu cinta yang rasanya dalam tapi nggak bisa dimiliki. Ya, nggak bisa. Mendem rasa. Jadi mendem rasa. Ya, nggak bisa dimiliki. Ada satu cinta yang mendalam tapi nggak bisa dimiliki. Ada satu di sini ya. Dan di sini ada Seven of Swords ya. Ada penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan atau apa ya. Penyalahgunaan lebih bersifat kayak gini, misalnya leluhur kamu itu punya satu wewenang atau dia adalah seseorang yang berkuasa. Dia memanfaatkan kekuasaannya atau wewenangnya itu untuk kepentingannya pribadi ya. Nah, di sini ada. Kalau ini biasanya nanti anak cucunya, keturunannya itu kenanya adalah hak-haknya dirampas. Nah, biasanya seperti itu. Ya, hak-haknya dirampas, hak-haknya tidak diberikan, bukan kalau dirampas kan bahasanya terlalu kasar. Mungkin tidak diberikan apa yang jadi hak kamu itu tidak diberikan. Ada gitu ya, ada di sini. Ya, ini bisa diwariskan, bisa tidak. Cuman kan ini konteksnya tarot yang terbuka seperti ini ya. Saya cuma membacakan aja. Namun saya lihat
Karena leluhur kamu ini suka memberi ya. Untuk rezeki pun itu dimudahkan insya Allah ya. Dimudahkan artinya gini, mungkin tidak kaya raya yang kaya duit gitu, rumahnya limo, bojonya limo gitu, kudanya limo. Ya belum tentu seperti itu gitu, tapi ketika dia membutuhkan sesuatu, ya itu kebutuhannya datang gitu. Jadi ini sering gitu diantarin sama orang kampung. Misalnya orang kampung ada panen jagung, dianterin gitu dong jagung. Orang kampung panen padi, dianterin beras gitu. Jadi ini sering, dia sering menerima seperti ini. Dan ini bisa jadi diturunkan ke kamu adalah kamu pun juga gitu ikut banyak menerima pemberian-pemberian dari orang gitu ya. Six chakra sumbatan di cakra Ajna ini berbicara tentang intuisi, kebijaksanaan. Saya lihat leluhur kamu bukanlah seseorang yang misalnya wise atau bijaksana banget dan kebetulan mungkin kayak di apa ya, mungkin kalau kayak dulu tuh namanya tetua gitu atau gimana ya, yang makomnya tinggi lah, yang inilah. Dia bukan yang seperti itu sih, ya bukan yang seperti itu, tapi karena di sini ada sumbatan di cakra Ajna, ya cakra Ajna itu berbicara tentang intuisi, tentang komunikasi, dan ini tidak ada gitu pada beliau ya, pada beliau-beliaunya. Namun mereka adalah seseorang yang mungkin cukup kalem, sabar gitu ya. Dan ini ada nggak balance. Nggak balance itu artinya ada sesuatu ada satu masalah dalam hubungan pernikahan. Ya, ada satu masalah dalam hubungan pernikahan mungkin karena memang hatinya sudah kepada orang lain, ya. Hatinya sudah mencintai orang lain, ya gimana pun kalau misalnya hati udah keluar, udah terpaku, terpatri sama orang lain ya, pasti yang namanya hubungan suami istri itu nggak bakalan bisa berimbang ya. Pasangannya nggak di situ kok gitu loh. Pasangan jiwanya bukan di situ ya. Ya sebetulnya kalau secara cinta, dia punya cinta yang indah, hanya sayangnya bukan pasangan. Jadi indah sekaligus tragis ya. Karena indah karena dia merasakan kemuliaan cinta ya. Cinta itu kan ada kemuliaannya. Dia merasakan kemuliaan cinta. Hanya saja nggak bisa bersatu dan dia harus hidup dengan orang yang mungkin enggak gimana gitu ya. Dan otomatis yin and yang-nya ini nggak balance. Ini menyebabkan mungkin beberapa dari kamu ini susah dapet jodoh gitu ya. Karena nggak balance nih. Yin and yang-nya tuh nggak balance ya. Sebetulnya nggak ada kok istilah susah dapat jodoh. Nggak ada. Itu bahasa bunda aja ya. Mungkin nggak dapat jodoh gitu ya. Terus kemudian betah menjomblo gitu. Enakan kok bunda, jomblo tuh enak bunda, mosok. Ya, terus kemudian ini memang sudah garis dalam leluhur, dalam DNA itu adalah mudah cemas, overthinking, ya bawaan. Sebetulnya sih ini nggak usah DNA aja orang zaman sekarang. Beda ya, orang zaman dulu tuh mereka secara pikiran gitu lebih kalem, lebih rileks. Tambah zaman karena memang ya kesadaran ya hidup memang ya seperti ini. Makin lama makin problemanya makin banyak. Tambah lama generasi-generasi itu mereka akan bertambah yang namanya kecemasan, level kecemasan. Anak-anak kita itu kecemasannya pasti nanti lebih-lebih daripada zamannya kita, ya. Jadi seperti itu. Well, oke, kurang lebih ini karma-karma yang terjadi, karma baik maupun karma buruk ya, yang diturunkan oleh leluhur kamu. Nah, sekarang pertanyaan adalah apakah bisa dihapuskan, Bunda? Oke. Jawabannya adalah bisa. Bisa banget. Ya. Oh, banyak amat nih. Oh, banyak amat. Oke, satu persatu. Word. You have been worthy to belong to love all along without any need to improve. Oke, in fact you are love itself. Oke. Solusinya adalah yang pertama. Penuhi cinta di dalam hati kamu ya. Perbanyak karma baik. Karma baik itu kayak stip. Stip itu bahasa Indonesianya apa ya? Penghapus.
Ay, Bunda setip. Zaman Bunda sekolah dulu tuh namanya setip. Zaman sekarang eraser. Iya, Bunda sekolah namanya setip. Nah, itu kayak penghapus karma baik ya. Perbanyak karma baik, banyak menolong orang, banyak memberi. Perbanyak cinta. Kalau cinta itu kamu nggak susah-susah kok. Lah kamu Bunda upload video aja udah kamu unlike, udah dikasih jempol tam. Padahal videonya juga belum dilihat. Kamu tuh kenapa sih gara-gara minta reading gratis ditolak sama Bunda gitu? Ada loh. Aku tuh heran ya, upload video, orang videonya belum selesai juga udah tahu-tahu udah dijempolin turun gitu ya. Ya, jadi perbanyak cinta sayang. Ketika perbanyak cinta kamu tidak mudah untuk sakit hati ya. Dan perbanyak cinta tuh yang namanya karma baik itu berjalan secara natural atau alamiah. Oke, ini yang pertama. Energetic clearing during crisis. Oke, ini ada pembersihan energi. Love, karma, freedom, liberation. Oke, pembersihan energi. Pembersihan energi itu adalah kalau misalnya kamu muslim, kenapa disuruh kayak misalnya ada orang meninggal ya, disuruh kirim Al-Fatihah ya, Al-Fatihah. Itu sebetulnya untuk cleansing, untuk pembersihan ya. Karena memang biasanya yang meninggal yang udah meninggal, kita nggak tahu ya, kadang orang-orang tuh ada yang nggak ikhlas untuk meninggal. Itu namanya attachment. Mereka masih punya kemelekatan atau attachment terhadap kehidupan ini. Nah, Al-Fatihah itu dikirimkan buat mereka supaya kayak terjadi clearing, pembersihan. Nah, lakukan ini. Bunda pernah ikut tadrib itu disuruh kirim Al-Fatihah. Lupa kalau nggak salah berapa kali ya. Lupa. Dulu sih pernah kayaknya 100 kali wirid Al-Fatihah itu 100 kali. Itu buat masing-masing loh. Buat orang tua, memohonkan ampunan dosa orang tua. Terus kemudian naik ke atas lagi, memohonkan ampunan dosa. Nggak Al-Fatihah pun nggak apa-apa. Yang jelas doa, minta pengampunan dosa untuk leluhur, untuk kakek nenek. Lalu naik lagi, mintakan ampunan dosa buat buyut ya. Disebutin nama satu-satu kalau perlu ya. Sebaiknya memang kita mengenal ya. Biar nggak salah alamat. Jadi dikenal. Nah, kirimkan kepada mereka doa untuk pengampunan dosa ya. Sebetulnya sih itu sih nggak, saya rasa itu bukan banyak menolong mereka, itu untuk clearing kita sendiri sebetulnya. Ya, membersihkan kita sendiri ya. Love. Oh, ini tadi kayaknya udah keluar love ya. Divine source is the idea that no person place. Oke, only love itself. Ya, ini cinta. Tadi kayaknya udah ada ya. Ini mirip dengan yang ini tadi ya. Cinta ya. Tumbuhkan cinta di dalam hati kamu ya, karena cinta itu menyembuhkan, termasuk menyembuhkan segala karma ya. Makanya ada orang yang ini cinta ini bukan cinta romance ya. Cinta itu benar-benar cinta. Kamu cinta semua makhluk. Bahkan kepada bumi pun tuh kamu cinta, kepada semesta pun kamu cinta ya. Cinta yang seperti itu, unconditional love. Ini bukan cinta yang cinta sama mas-mas, cinta sama mbak-mbak, bukan seperti itu, oke? Karma. There's nothing from a past life that can be addressed in the current life. Oke, ya. Tak ada sesuatu pun di masa lalu yang tidak dapat dialamatkan di masa sekarang. Ya, ini karma. Karma leluhur itu bisa diturunkan, ya. Karma baik maupun karma buruk bisa diturunkan. Karma kehidupan kita di masa lalu pun itu bisa juga kebawa. Nah, caranya sekarang gimana? Untuk memutus karma. Bisa banget. Yang pertama adalah maafkan diri sendiri. Maafkan orang tua kamu. Ya, kalau kamu mengerti mereka punya kesalahan apa ya, kamu misalnya mungkin melihat di depan mata kepala kamu sendiri, misalnya melihat orang tua selingkuh atau apa. Kamu tahu kakek nenek selingkuh, maafkan mereka. Apapun kesalahan mereka, tidak ada satu kesalahan pun yang tidak bisa dimaafkan. Terus yang kedua, sadari bahwa kamu adalah orang yang berbeda. Beda banget. Kamu bukanlah leluhur kamu. Kamu adalah sosok dan pribadi yang berbeda. Sadarin itu. Dengan menyadari itu aja itu udah bisa putus kok ya. Kamu beda kok, kamu punya hak untuk hidup bebas, untuk apa ya? Kamu punya hak loh untuk terputus gitu dari karma mereka. Bisa banget ya. Terus gimana dengan DNA-nya Bunda? DNA itu terus ini ya, apa namanya ya? Mungkin kayak berevolusi atau apa ya? Bermutasi atau apa ya istilahnya. DNA itu bisa loh memperbaiki diri ya. DNA itu bisa berubah ya.
Jadi memang susunan struktur DNA kamu mungkin seperti itu diturunkan oleh para leluhur, tapi DNA ini bisa banget berubah, oke? Ya, sadari bahwa kamu adalah orang yang berbeda. Kamu tidak perlu menanggung karma dari leluhur, karma buruk terutama. Karma baik nggak apa-apa, dikip aja. Ya. Nah, ini dibahas freedom. I no longer, ya, ini maksudnya adalah bebas. Bebaskan diri kamu dari karma leluhur. Liberation sama. Jadi, yang namanya ketakutan, beberapa sering bilang begini, oh pantesan hidupku begini. Leluhurku jahat sih. Nah, seperti itu. Nah, sekarang itu semua di-cut ya. Oke, misalnya memang leluhur kamu jahat atau apapun ya. Atau misalnya leluhur kamu melakukan satu kesalahan-kesalahan kayak ini misalnya ya, ada harta yang tidak disampaikan. Ya di-cut sampai di sini. Itu kan leluhur kamu, itu pun juga belum tentu gitu maksudnya mereka sengaja kan. Nah, ketakutan-ketakutan itu dibuang. Oh, itu kan leluhur, saya kan orang yang berbeda. Saya kan pribadi yang berbeda, saya bukan leluhur saya. Jadi ya saya jangan dibebankan ke saya dong, masa gini, yang utang itu mbah buyut kamu kok kamu yang bayar? Ya enggak dong, gitu ya. Jadi paradigmanya diperbaiki, paradigma yang ada di kepala kamu itu diperbaiki. Kamu tidak harus menanggung karma mereka. Oke, bebaskan diri kamu sendiri. Cara membebaskannya gimana? Memperbaiki paradigma. Paradigma apa yang tadi Bunda sampaikan? Oke, sayangku. Wah, kurang lebih seperti itu ya, sudah 26 menit, saya rasa sudah cukup. Kalau misalnya ini resonate dengan kamu dan misalnya kamu merasa video ini bermanfaat, Bunda minta feedbacknya ya sayangku ya di kolom komentar. Dan kalau misalnya kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi sayangku. Dan kalau tidak memiliki budget, kamu bisa nyalakan loncengnya. Bunda sering banget live, jadi biar nggak ketinggalan. Well, kesayangan, apapun ya yang terjadi di masa lalu di leluhur kamu, kamu sekarang adalah seseorang yang baru. So, good luck in your life, good luck in your love life. I love you kesayangan, bye-bye.